Selamat berjumpa kembali dengan saya, Andi Prakasadi, yang pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang penggunaan gambar dan animasi di dalam website. Ya. Penggunaan gambar dan animasi di dalam website yang tentunya nanti akan ditempatkan di dalam dokumen HTML. Nah, ini untuk pembahasan pada kesempatan sesi kali ini, ya, di dalam mata kuliah desain web di Universitas Telkom untuk kuliah online, ya, full online gitu. Nah, di dalam membuat gambar dan animasi di dalam website di sini ada perubahan, khususnya animasinya. Jadi pada masa sebelum ini, ya, sebelumnya ini animasi bisa menggunakan file yang tipenya Shockwave, ya. Salah satunya dibuat dengan menggunakan software bernama Adobe Flash, ya. Itu. Dengan hasil file tipenya itu adalah SWF. Tapi untuk tipe SWF atau Shockwave itu banyak dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menyisipkan virus, ya. Tujuannya ya untuk pengintaian dan lain sebagainya, ya. Sehingga pada masa sekarang Shockwave ini sudah tidak disupport lagi, ya, mulai dari tahun 2017, ya, sekitar tahun 2017 ya. Itu sudah tidak support lagi dan finalnya tahun 2019 kemarin itu sudah benar-benar tidak bisa menggunakan file SWF untuk animasi di dalam website. Sehingga nanti di dalam pembuatan animasinya, atau kalau misalkan saja pengen membuat animasi untuk website, ya bisa untuk iklan, bisa untuk header, dan lain sebagainya, ya, itu harus menggunakan file video. Nah, teknisnya seperti apa nanti akan saya sampaikan di dalam sesi kali ini, ya. Saya akan sharing itu. Dengan pertamanya nanti akan saya sampaikan presentasi tentang gambar dan animasi. Nanti kemudian saya demokan bagaimana cara menyisipkan atau menambahkan gambar dan animasi di dalam website, ya. Oke, itu untuk pembahasan pada sesi kali ini. Menyisipkan atau menambahkan gambar dan animasi di dalam dokumen HTML untuk website. Baik, langsung saja kita lanjutkan pembahasannya. Selamat menyaksikan, ya. Semoga mudah dipahami, mudah dimengerti, sehingga nanti bisa dicoba, ya, sendiri. Nah, baik, pada kesempatan yang pertama ini saya akan menyampaikan satu presentasi tentang penggunaan gambar dan animasi di dalam dokumen HTML, ya. Dalam menambahkan gambar dan animasi di dalam website menggunakan script HTML, ya. Jadi kalau kita pengen menambahkan gambar dan animasi tentunya dengan menggunakan script HTML, ya. Nah, di dalam menambahkan gambar dan animasi di sini ada baiknya kita lihat beberapa hal yang perlu diperhatikan agar penambahan atau penyusupan gambar di sini berjalan dengan baik, ya. Tempatkan file gambar dan animasi dalam satu folder. Nah, itu. Satu folder dengan apa? Dengan dokumen HTML-nya, ya. Jadi dokumen HTML, gambar, dan animasi letakkan dalam satu folder. Jika tidak dalam satu folder, buat folder tersendiri di dalam folder yang sama dengan file HTML, ya. Gitu. Jadi kalau file HTML-nya itu ada di drive D, ya. Folder untuk gambarnya ya di drive D, ya. Kalau foldernya itu ada di flash disk, file HTML-nya disimpan di flash disk, maka folder gambar dan animasinya juga harus ada di flash disk, ya. Gitu.
Jadi intinya file HTML dengan gambar itu satu folder. Kalau pengen dibuat folder berarti gambar HTML dan folder untuk gambar dan animasi satu tempat atau satu folder. Ya. Kemudian yang berikutnya gunakan alamat relatif atau relative path. Ya, relative path itu seperti apa nanti di slide berikutnya ada. Ya. Jadi jangan menggunakan alamat statik, ya, tapi alamat relatif. Kemudian gunakan tipe file gambar atau file animasi yang sesuai untuk dokumen HTML. Nah ini ya. Jadi file gambar itu ada 4 ya. Ada JPG, GIF, dan PNG. Itu yang umum. Tambahan satunya yaitu WebM ya. WebP ya, WebP. File dengan tipe WebP. Selain ada JPG, GIF, dan PNG ya. Kemudian gunakan resolusi rendah. Kenapa resolusi rendah? Di sini tampilan layar sudah cukup ya untuk resolusi rendah. Jadi tampilan layar berbeda dengan tampilan cetak. Kalau tampilan cetak harus menggunakan resolusi yang tinggi, kalau tampilan layar cukup dengan resolusi standar atau resolusi rendah. Jadi kalau di dalam gambar yang akan dicetak menjadi foto, itu minimalnya 300 resolusinya, 300 dpi. Sedangkan untuk layar itu minimalnya 72 dpi ya. Ini. Nah, ini di dalam pengaturannya sudah terpaut jauh ya. 70 dpi dengan 300 dpi ya. Lebih besar lebih bagus sih, cuma karena website ini kebutuhannya untuk seluruh orang yang menggunakan internet, maka jika kita menggunakan resolusi yang besar dan kebetulan pengguna menggunakan bandwidth yang kecil, maka proses membuka websitenya itu nanti akan membutuhkan waktu yang sangat lama, membutuhkan waktu yang panjang, dan membutuhkan kuota yang besar. Ya, jadi tujuannya di sini kenapa harus resolusi rendah, supaya dalam proses downloadnya cepat atau membuka webnya cepat, dan juga tidak terlalu banyak menggunakan data ya. Kalau kita istilahkan kuota internet ya itu. Nah, resolusi rendahnya berapa? Seperti yang sudah saya sampaikan, yaitu 72 pixel per inch ya, minimal. Itu sudah cukup dan ukuran filenya tidak terlalu besar ya. Nah, ini beberapa hal yang perlu diperhatikan ya, ada 5 poin. Nah, kemudian untuk path di sini adalah alamat filenya ya. Alamat filenya di situ berada di mana ya. Jika ada di dalam satu folder, di folder apa, berada di drive apa, apakah di hard disk, apakah di flash disk. Nah, itu perlu ditentukan path-nya ya. Nah, ada absolute path. Nah, tadi saya menyebutnya static path ya. Ada absolute path dan ada relative path ya. Alamat absolut ya, atau path absolut. Path itu bisa dikatakan secara harfiahnya ya, itu jalur atau alurnya ya. Absolute path itu alamat file yang ditentukan secara lengkap mulai dari drive, /folder, /file ya. Jadi garis miring itu istilahnya slash ya. Jadi mulai dari drive, /folder, /file. Sebagai contoh di sini imgsrc. Nah, imgsrc ini adalah tag ya. IMG ini adalah tag untuk menyisipkan gambar ya. src ini adalah source filenya ya. Source filenya apa? Source filenya adalah 2.jpg. 2.jpg ini ada di mana? Ada di dalam folder mobil, di dalam folder PG ya. Folder mobil ini ada di dalam folder PG. Folder PG ada di dalam folder gambar. Folder gambar ada di dalam drive H. Nah, drive H ini berarti bisa flash disk, bisa media penyimpanan lainnya ya. Gitu. Nah, ini tepat ya, tepat. Jadi kalau ini bukan H, maka tidak terbaca ya. Kalau ini bukan Y misalkan, tidak terbaca. Jadi ini sudah tepat pasti ya. Karena alamatnya lengkap ya itu. Nah, ini jangan digunakan.
absolute path ini jangan digunakan. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan absolute path, maka ketika file-filenya itu kita upload ke internet, belum tentu berada di dalam drive H. Ya. Jadi server untuk menyimpan file-file yang kita upload ke internet itu belum tentu menempatkan ke dalam drive H. Maka yang terjadi apa kalau kita menggunakan absolute path dan tidak berada di drive H ya kebetulan? Ya gambarnya tidak ditemukan. Jadi di dalam web kita itu gambar yang sudah dipasang itu kosong semua. Nggak kelihatan gambarnya semua. Ya. Nah ini karena terjadi ketidaksamaan alamat di dalam server dan dokumen HTML. Ya. Jadi surat ditentukan alamatnya ke Papua. Ya. Tapi kebetulan yang menempatkan surat itu tidak dikelompokkan ke Papua, tapi dikelompokkan ke Amerika misalkan. Ya nggak ketemu. Ya, seperti itu. Nah, ini di dalam pengaturannya ya. Nah, relative path itu alamat file yang ditentukan sebagian, tidak secara spesifik drive dan foldernya. Nah, ini relative path. Ya. Sebagai contoh di sini menyisipkan gambar ya menggunakan tag EMD dari source file itu 2.jpg. Ada di mana? Ada di dalam folder fpc. Ada di dalam folder data. Ada di dalam folder image line. Di drive apa? Nggak ditentukan. Jadi mau ditempatkan di drive H, mau ditempatkan di drive X, mau ditempatkan di drive Y, terserah. Karena kita tidak menentukan drive-nya. Ya. Tidak menentukan tempatnya ya, mau ditempatkan di flash disk, di hard disk, istilahnya gitu nggak ada masalah. Ya. Yang penting dokumen HTML-nya sefolder dengan image line ini ya, sefolder dengan folder image line. Maka nanti akan terbaca secara tepat ya. Itu. Nah, ini alamat relatif. Jadi karena di dalam internet itu semuanya nggak pasti ya. Seperti peletakan file pun belum tentu sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, maka di sini menggunakan relative path. Ya, itu lebih tepat dibandingkan ketika kita menggunakan absolute path. Ya, walaupun kalau misalkan kita secara nyatanya, ya realnya itu alamat yang lengkap benar. Kalau real, ya, kalau internet belum tentu benar. Nah itu di dalam pengaturannya, ya. Nah ini untuk relative path, jadi alamat path yang tidak lengkap, ya sebagian aja. Jadi drive dan foldernya itu terkadang tidak spesifik menuju ke drive tertentu atau folder tertentu. Yang penting folder yang paling awal ini sefolder dengan dokumen HTML, ya. Oke. Absolute path sangat riskan digunakan karena ketika web di-upload belum tentu web atau file HTML, file gambar, file animasi ditempatkan sesuai drive yang ditentukan di absolute path. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi. Penggunaan relative path sangat disarankan dalam web, khususnya berkaitan dengan link. Ya, link ini berarti menuju ke dokumen HTML yang lain, atau menuju ke file lain, menuju ke alamat internet lain, menuju ke manapun lah ya. Ini link. Ya. Nah, link ini kalau kita mengatur link itu relative path sangat disarankan. Gambar dan animasi juga sama, harus menggunakan alamat relatif. Ya, gitu. Nah, paling aman gimana? Paling aman ya kita letakkan semuanya dalam satu folder. Udah. Entah itu dokumen HTML, gambar, animasi, audio, video, ya yang kita tempelkan di dalam dokumen HTML, file PDF misalnya. Itu tempatkan semuanya dalam satu folder. Selesai. Ya. Dalam satu folder dengan dokumen HTML. Udah selesai itu, ya, nggak ada masalah. Nah terus nanti kalau mau nyari bingung Pak, iya kalau dicampur jadi satu. Nah kalau dipisah-pisah, yang penting foldernya harus sefolder dengan dokumen HTML. Udah selesai. Ya. Nah ini sekarang jenis file ya. Jadi kalau tadi alamatnya, sekarang jenis filenya. Ya. Tipe file gambar yang dapat didukung oleh dokumen HTML adalah 3 jenis, yaitu file JPG, ya, JPEG, ya. Kemudian file GIF,
ya. Kemudian file PNG. Ini yang paling umum, ya. Yang satunya adalah WebP, ya. Jarang ya WebP ya. Kalau kita biasanya pakai JPG atau GIF atau PNG, ya. Kemudian GIF dapat juga berupa animasi gambar bergerak. Selain GIF dapat juga dimasukkan file animasi dengan ekstensi .swf. Ini yang saya sampaikan tadi di awal ya. Jadi Flash itu sudah tidak disupport ya. Sudah tidak disupport oleh Chrome, sebagian besar browser ya. Sebagian besar browser yang ternama itu sudah tidak mensupport Flash. Sehingga update Flash Player ini sudah tidak disediakan oleh Adobe ya. Gitu. Nah, ini untuk jenis file. Jadi kalau gambar ini ya jadikan 3 file ini ya. Jadikan 3 file ini. Kalau dari kamera HP Pak, kalau dari kamera HP secara otomatis jadi JPG, nggak ada masalah ya. Dari kamera digital ada yang bisa langsung jadi JPG, ada yang bisa atau ada yang disimpan dalam tipe RAW ya RAW. Nah, kalau masih bertipe RAW berarti harus disimpan lagi menjadi JPG dengan cara di-convert ya, filenya di-convert menjadi JPG. Ya, itu. Biasanya dari kameranya digital itu memberikan software bawaan untuk mengkonvert menjadi JPG ya. Keuntungan lain apa ketika kita menggunakan JPG? JPG di sini filenya ukurannya kecil ya. Tidak sebesar PNG, ya, tidak sebesar RAW ya. Kalau RAW itu ketika kita ambil gambar dengan kamera digital menjadi ekstensi RAW ya, itu ukurannya sekitar 25 mega satu foto. Kalau JPG nggak sampai 1 mega ya. Nah, ini untuk jenis file. Yang perlu diingat ini aja, 3 jenis file gambar itu adalah JPG, GIF, dan PNG. Kemudian sudah tidak bisa pakai flash, ya, karena flash player tidak disupport. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya jenis file. Ya. Masih di jenis file ya, tapi untuk animasi. Ya. Animasi di website sekarang sudah banyak yang menggunakan video. Berikut ini beberapa file video yang support di website. Ya. Jadi format filenya itu MP4, OGG, dan WebM. Ya. WebM itu web movie, kalau WebP itu web picture. Ya. Gitu. Jadi ada MP4, file MPEG 4 dengan video codec H264 dan audio codec AAC. Ini apa meneh gitu. Nanti kalau perlu akan saya sampaikan ya materinya tentang membuat file bertipe video ya. Dari mana? Banyak software ya. Banyak software, ada Flash, ada Premiere ya, Adobe Premiere, ada Pinnacle, ada Corel Video Studio, itu yang dipakai di Stekom ya. Itu, kemudian yang lainnya banyak ya. Atau pakai Flash nanti dijadikan file video bisa juga dengan menggunakan konversi ya. Nah, nanti sekalian aja dengan mengkonversi gambar ya. Nah, nanti akan saya sampaikan kalau memungkinkan waktunya ya. Kalau pertemuannya cukup saya sampaikan. Atau nanti saya coba reorganisir lagi supaya bisa masuk materinya ya. Kemudian tipe filenya adalah MP4, tipe medianya video atau MP4 player ya. Itu. Kemudian ada OGG, ini Theora dari Theora ya. File OGG ini dengan video codecnya Theora dan audio codecnya Vorbis. Apakah ini harus diingat? Iya. Nanti ketika konversi perlu ya. Itu. Nah, terus bagaimana kalau nggak ingat? Buka videonya lagi ya. Nah, ini kenapa dijadikan video? Enaknya dijadikan video ya. Enaknya dijadikan video gini. Jadi ketika lupa, oh iya pernah di video kayak. Ya, buka aja. Nanti ingat lagi ya. Kemudian ada WebM. WebM ini file WebM dengan video codec VTX ya. Dan audio codecnya Vorbis sama dengan OGG ya. Tipe filenya WebM. Jadi titik MP4, titik OGM atau OGV atau OGG. Kalau ini titik WebM ya. Itu. Tipenya video atau WebM. Nah, ini tipe file video yang bisa disupport oleh website. Kenapa kok
video ya, karena sekarang animasinya berupa video ya. Gitu. Nah, bersyukurlah yang sudah pernah belajar editing video. Nah, kalau saya belum Pak, ya nanti saya tambahkan materi ya. Nah, ini yang browser yang support ya, browser yang support untuk video itu adalah minimal ya nih ya, minimal adalah Chrome. Kalau pakai Chrome itu Chrome tipe 4. Sekarang udah tipe berapa ya? 20 atau 10 ya? Nah itu. Kalau Internet Explorer atau Edge itu versi 9. Kalau Firefox versi 35. Kalau Safari versi 4. Kalau Opera versi 10,5. Ya. Yang bisa support elemen video. Ya. Itu. Nah, untuk browser yang support ketiganya itu tidak semuanya ya. Jadi sebagian besar support kecuali Safari. Safari ini nggak bisa untuk file tipe OGG. Ya. Nah, terus bagaimana kalau kita pengen mensupport orang yang atau pengguna yang menggunakan browser Safari supaya bisa melihat video kita? Ya jadikan MP4 sama WebM toh, kan beres. Ya, ngapain mikir OGG kan gitu. Di sini karena sudah ada dua yang bisa, ya kita gunakan dua yang bisa ini. Ya, MP4 yang paling umum, bahkan kamera video pun, kamera handphone pun sekarang ketika kita gunakan untuk merekam kejadian itu formatnya sudah MP4, ya, sehingga tidak perlu khawatir, gitu, ya. Nah ini di dalam pengaturannya. Nah karena iklan itu bukan video yang kita rekam dengan kamera HP, nah nanti perlu ada teknis untuk membuat iklan sendiri kalau pengen dijadikan animasi di website, ya. Gitu. Nah ini yang kenapa perlu saya tampilkan ini supaya nanti Anda tidak bertanya-tanya kok Gunapura iso ya. Nah, mungkin bisa jadi Chrome-nya masih di bawah 4 atau kalau pakai Firefox masih di bawah 3,5 ya. Walaupun kemungkinannya kecil sekali tapi bisa jadi ya. Bisa jadi karena nggak pernah diupdate ya dari awal install nggak pernah diupdate, bisa jadi masih versi yang lama nggak support ya. Nah ini untuk browser yang support terhadap elemen video yang merupakan elemen utama ketika kita pengen menambahkan animasi berupa file video. Nah kemudian untuk perintah insert image ini dari Dreamweaver ya. Jadi kita nggak pakai kode lagi sekarang. Kode itu sudah kemarin kita gunakan sekali ya di dalam materi pertama kedua ya kalau nggak salah kedua ya di materi kedua. Ya saya kira sudah cukup mumet tuh pakai kode. Padahal sedikit sekali tuh, sedikit sekali tuh. Tapi banyak yang sudah pusing ya. Nah ini pakainya Dreamweaver aja yang gampang ya. Tinggal klik 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 klik. Jadi, nah untuk insert image di dalam Dreamweaver itu perintahnya adalah klik menu insert, kemudian klik image ya. Kemudian tentukan folder tempat file gambarnya, klik nama file gambarnya, klik OK. Ya. Nah ini untuk menyisipkan gambar. Ya. Cukup mudah ya, klik menu insert, klik insert image kayak di Microsoft Word. Kalau Anda pernah menggunakan Microsoft Word menyisipkan gambar, ya perintahnya sama dari menu insert image ya. Tentukan folder tempat gambarnya, klik nama file gambarnya, oke. Sama persis dengan MS Word, jadi nggak asing. Gitu. Nah, kemudian memasukkan video. Nah, memasukkan video ini nggak pakai perintah di Dreamweaver. Harus diketik. Ya. Harus diketik. Itu. Ya. Nah, ini di dalam penentuannya. Control autoplay muted ini adalah perintah-perintah di dalam playernya atau di dalam file videonya untuk menyertakan tombol kontrol. Kontrol itu play, stop, ya, pause, ya. Mute itu tanpa suara, jadi langsung
bisu. Ya, videonya langsung nggak ada suaranya. Meskipun kita buat dengan suara, dia tidak akan muncul suaranya. Ya. Kemudian autoplay. Autoplay itu ketika kita buka websitenya, animasinya jalan secara otomatis. Ya, gitu. Nah, ini kalau kita menggunakan video ya, atau perintah untuk memasukkan video. Itu di dalam pengaturan ya. Banyak banget ya, nanti saya kasih triknya ya supaya bisa gampang. Ini pokoknya gampang-gampang lah ya. Itu. Nah, kemudian memasukkan animasi. Nah, ini saya kira nggak perlu karena sudah nggak bisa ya. Saya kira nggak perlu. Tapi kalau pengen ini menunya masih ada di dalam Dreamweaver ya, menunya seperti ini itu masih ada sehingga bisa digunakan ya. Klik menu insert, pilih media, klik SWF ya, atau kalau pakai keyboard Ctrl Alt F. Tentukan posisi foldernya, klik file animasi, klik OK. Tapi nggak bisa jalan ya di browser ya. Di browser nggak bisa jalan. Jadi saya sarankan jangan dipakai ini perintah. Tapi kalau pengen memasukkan ya bisa, tapi nggak bisa jalan. Nah, itu tadi adalah penggunaan gambar dan animasi di dalam dokumen HTML dan ketentuan-ketentuannya seperti yang sudah saya sampaikan. Baik, untuk selanjutnya mari kita sama-sama saksikan atau simak untuk proses penambahan ya, penggunaan gambar dan animasi di dalam dokumen HTML. Setelah terbuka Dreamweaver, kita buka dokumen HTML baru ya, di dalam Dreamweaver-nya. Kemudian dari dokumen HTML di sini kalau sudah terbuka, untuk menyisipkan gambar kita tinggal klik dari menu insert. Insert, image. Kemudian tinggal kita tentukan foldernya ya. Nah, jadi misalkan di Graph D, kuliah, desain web ya. Nah, ini tinggal kita klik aja gambar yang sudah ada di dalam dokumennya ya. Jadi misalkan di sini kita ganti aja ya. Nah, foldernya ternyata tidak ada gambar di situ ya. Nah, misalkan saya pengen menyisipkan gambar dari folder yang sudah saya siapkan ini misalkan. Nah, bahan, gambar, dan image dan animasi ya, gambar, bahan, dan animasi. Nah, gambar di sini tinggal diklik aja ya. Misalkan small 2, small sunset ya, original 2. Ini original berarti kurang besar ya. Nah, ini kita cari yang small saja kalau misalkan pengen buat thumbnail ya. Small 2 misalkan. Oke ya. Kemudian tinggal di OK lagi. Nah, di sini ditentukan ya, to make a document relative path, your document should be saved first. Jadi kalau pengen menggunakan relative path, dokumennya itu simpan dulu. Jadi nanti gambarnya ini sefolder dengan dokumennya apa enggak. Kalau tidak sefolder berarti dia akan jadi absolute path ya, absolute path. Nah, kita OK dulu ya. Kemudian kalau sudah tinggal di OK. Ini dok aja. Nah, nanti akan masuk. Sekarang ini saya simpan di drive C ya. Saya simpan di drive C dokumen HTML-nya ya. Tidak di folder gambar ini sama seperti di gambarnya ya, tapi saya simpan di folder sendiri. Di libraries, dokumen, kemudian saya simpan web page ya 01 misalkan. Save ya. Nah, di sini nanti kan ada komentar. Jadi Dreamweaver yang baru ini yang CS6 ya, CS6 ini itu dia akan selalu mengkoneksikan ya untuk menjaga supaya relatif path ya. Jadi di sini dokumen dengan file yang digunakan di dalam dokumen tersebut itu tidak sama posisinya ya.
letaknya nggak sama. Mau dikopikan nggak ke folder ini? Kenapa ke folder ini? Karena dokumen HTML-nya itu ada di dalam folder tersebut. Ya. Nah, ada amannya kalau kita menemukan seperti ini ya, copy dependent file, itu kita klik copy. Nah, supaya alamatnya tetap relatif. Jadi kalau kita lihat di kode, nanti di sini alamatnya relatif. Nggak ada penunjukan nama folder sama sekali. Cuma nama filenya saja. Ya. Kenapa di sini cuma nama filenya? Karena di dalam dokumen itu sudah dikopikan ini small webpage 01 ini sudah jadi satu folder. Ya. Ini sudah jadi satu folder. Nah, kalau mau diletakkan di folder sendiri gimana? Nah, kalau mau diletakkan di folder sendiri, kita tinggal buat folder. Ya. Folder khusus. Nah, misalkan saya kasih nama web page lib, ya library, ya library-nya. Nah, ini saya simpan di sini. Ya, saya pindah ke sini. Nah, web page library. Jadi sekarang dokumen HTML sefolder dengan web page library. Ya. Nah, apakah perintah yang ada di dalam Dreamweaver ini masih relevan? Tidak. Karena gambarnya sudah pindah. Ya. Nah, terus supaya relevan gimana? Nah, supaya relevan kita tinggal menambahkan alamat folder baru tempat gambarnya. Ya. Jadi tinggal ketikkan aja slash web page lib slash dah. Alamat folder tempat gambar ya, ini alamat folder tempat gambar. Ini nama file gambarnya. Selesai. Ya. Jadi tinggal menambahkan alamat folder tempat gambarnya ya. Nah, menambahkan alamat folder tempat gambarnya maka sudah beres. Ya. Nah, kalau misalkan namanya double-double gimana? Misalkan di sini saya ganti lagi menjadi library ya. Web library. Nah, web library berarti banyak ya. Web lib. Nah, di dalam web lib itu ada folder lagi. Namanya ada img, kemudian ada anim ya. Kemudian ada dokumen. Nah, sendiri-sendiri ya. Jadi dibuat sendiri-sendiri. Kemudian ada apa lagi? Anim, dokumen, image, sound. Nah, ini kalau pakai sound ya. Nah, small 2 karena gambar berarti ini letaknya di sini di dalam folder img ya. Nah, sekarang ini sudah pindah ke img. Ya. Nah, kalau terjadi perpindahan seperti ini, apakah ini masih relevan? Tidak. Ya, setiap terjadi perpindahan posisi folder tidak seperti yang awalnya, jangankan perpindahan, ganti nama folder aja sudah nggak relevan, ya. Apalagi dipindah, ya. Itu. Nah, ini harus disesuaikan. Berarti yang pertama adalah web lib, ya. Web lib slash img slash. Nah, ya. Buatnya kayak gini. Ya. Weblib slash img slash nama file gambar. Ini berarti menyatakan bahwa file gambar ini berada di dalam folder weblib yang ada di dalam folder img ya. Ada di dalam folder img yang ada di dalam weblib. Ya, weblib ini di mana? Weblib itu sefolder dengan HTML. Sudah selesai ya. Itu menyusun gambar cukup simpel ya. Ini. Jadi perlu ada perubahan alamat file ketika kita pengen memindah gambar. Ya. Ada perubahan perintah ketika kita mengganti nama folder. Itu di dalam dokumen HTML. Menggantinya di mana? Menggantinya di kodenya ini aja udah selesai ya, kode view, code view. Kalau tadi kan awalnya desain view ini, ya. Nah, sekarang ganti code view.
Code view tinggal ketikkan aja. Nah, itu di dalam penyisipan gambar. Mau menyisipkan lagi ya tinggal di enter. Ya, kalau mau disisipkan di bawahnya ya, diklik dulu di paling akhir, ada kursor, enter. Nah, kalau sudah di enter, kemudian tinggal insert lagi image, kemudian pilih gambar kedua, misalkan sunset ori, ya, atau abstract wallpaper, misalkan small, juga ada smallnya ini ya. Oh iya, nggak ada smallnya. Oh ada ini small, sorry, small ya. Oke, oke. Nah ini nanti ditawarkan lagi ya, relative path ini tidak sama dokumennya. Apakah mau mengkopikan? Yes. Ya. Di copy kemana? Nah ini ya, di copy kemana nih? Tentunya ke folder weblib ya, di my dokumen dulu nih. Library, my dokumen, ya. Library, my dokumen, kemudian cari weblib. Nah ini weblib ya. Cari img, kemudian di save. Oke, muncul gambarnya. Nah itu kalau kita pengen menyisipkan gambar, ya. Nah kalau pengen menyisipkan video gimana? Nah kalau pengen menyisipkan video pakai kode. Kalau pakai kode berarti harus pindah ke code view. Ya ini ya code view. Ya, diklik aja code view. Kemudian dari posisi kursor di sini, ini dihapus saja nih. Ya, hapus. Ganti tag video. Video. Ya, pasti. Ya, itu. Kemudian tentukan width-nya dulu. WIDTH. Ya. Sama dengan atau ketik WID aja, WID. Kalau sudah muncul ini ya, ini namanya apa ya? Lupa. Nah, kalau sudah muncul perintah di bawahnya tinggal di tab. Ya. Video width berapa pengennya? 640. Dari mana 640? Bebas. Mau dibuat berapa ukurannya? Terserah ya. Itu satuannya pixel. Kemudian diklik di samping T ya, di luar dari ini T, pasti height ya, height. Ya, kalau sudah ketemu height ya, tab. Nah, berapa ini? 640, 320. Bebas ya. Dari mana Pak? Bebas, terserah ya. Tutup. Nah, terus kelanjutannya apa ya? Lupa. Kelanjutannya apa? Nah, triknya itu nanti kita tinggal buat ya. Jadi di sini tadi sudah ada perintah untuk menampilkan video. Nah ini ya, video with high control autoplay muted. Nah, jangan hanya dilihat, buka notepad ya, buka notepad, aksesoris, notepad. Nah ini ketik aja di sini ya, video spasi WIDTH sama dengan nilai lebar, nah, height sama dengan nilai tinggi, kemudian kontrol pakai S enggak ya? Nah, kita lihat aja. Oh pakai controls ya, autoplay, kemudian muted, sudah petik ya, selesai. Apakah cukup sampai di sini? Ya enggak, ditulis semua ya. Tak penutup,
kemudian penutup tag ya, penutup tag, kemudian source ya. Source src sama dengan file video ya, titik mp4 ya. Kemudian apalagi nih? Oh, type-nya, tipe ya. Tipe sama dengan mp4 ya. Tag penutup source ya. Udah, perlu yang lain nggak? Ya nggak apa-apa sih ditambahkan. Itu sebagai alternatif ya. Jadi sebenarnya mp4 saja gini nggak masalah sih, tapi amannya ditambahkan ya. Nah, ini tinggal kita ganti. Video webm, kemudian type-nya webm ya. Type-nya webm. Kemudian video titik ogg ya. Type-nya ogg. Nah, apakah seperti ini? Oh iya ya. Oh, video dulu, sorry. Video slash udah selesai ya, kasih komentar browser ora iso buka video. Nah, misalkan bebas ya, titik itu komentar bebas ya. Kemudian ditutup dengan tag slash video ya, penutup tag. Nah, terus fungsinya ini buat apa? Nah, nanti kita simpan ini ya, kepean ini ya, ini namanya kepean, contekan ya, file save as, kasih nama ya, perintah insert video. Nah, dan ini sudah simpan di folder mana terserah ya, bebas. Nah, jadi kalau ini sudah ditutup ya, kemudian saya pengen menyisipkan video, wah baru video apa ya kok lali, misalkan lupa, buka aja kepeannya ya, perintah insert video. Oh ini, nah tinggal di blok, Ctrl C ya, Ctrl V. Nah, ini nggak akan terjadi kalau sering digunakan perintahnya ya, perintahnya sering digunakan. Tapi kalau misalkan kita jarang-jarang menggunakan, ya ada kemungkinan lupa ya. Nah, kita nggak bisa lepas dari salah dan lupa ya. Nah, copy, Ctrl V. Sudah pasti bisa belum? File videonya apa namanya? Belum kita ganti nih. Nah, di sini saya sudah punya contoh juga ini kebetulan ya. Ada di drive D sama ya. Ada di drive D, jadi di sini kita kopikan dulu. Sorry, di flash disk ya. Nah, ini kita kopikan dulu ya. File videonya, bahan image anim. Nah, ini file videonya mana nih? Iklan. Nah, ini video tipe MP4 ya. Ini tipe MP4. Kemudian ada lagi iklan. Ini tipe OGV ya. Kemudian ada iklan lagi tipe WebM. Nah, ini ketiganya di copy ya. Loh, punya saya komputernya nggak muncul kayak gininya Pak, diganti tipenya ya. Klik kanan, view, details ya. Dan nanti muncul gini. Kalau defaultnya kan atau kebanyakannya kan gini ya. Nah, simbol-simbol gini ya.
Nah, kebanyakannya itu simbol-simbol seperti ini. Nah, ini kalau misalkan nggak muncul, kita bisa klik kanan view, ya, misalkan gini ya. Nah, ini klik kanan view details. Udah, ya, gitu. Nah, ini saya kopikan ketiganya ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini envelope. Ada video iklan yang kedua ya. Live di iNews. Ctrl C, ini bukan iklan, mengiklankan mereka tapi contoh aja. Ya. Jadi jangan salah tafsir. Weblib, kemudian animasi, masukkan sini. Ya, dah. Sekarang kita ganti namanya dengan ini ya. Iklan. Ini diganti iklan. Sorry. Di sini ya. Nah, ini diganti iklan. Iklan. Ya. Kemudian ini juga sama diganti iklan. Ctrl V. Sama Ctrl V. Dah jadi. Apakah nanti akan muncul iklan? Kita coba ya, simpan. Kemudian langsung di preview di dalam browsernya ya, Chrome. Nah, gambarnya ada, animasinya ada, kemudian ini juga ada ya, iklannya. Ya, itu. Nah, ini nggak bisa jalan nih. Apa ininya belum di update ya? Bentar. Checking for update version 97 official guide 64. Sudah terupdate sebenarnya ya. Nah, ini ya. Ini sebenarnya sudah bisa jalan ya. Sudah bisa jalan. Kita cek lagi aja. Ini di MP4 benar, iklan di MP4, iklan titik webm, di titik slash webm. Oke. Nah, ini kontrol ya, kontrolnya nih. Ya. Bentar. Oh, foldernya. Weblib, sorry ya. Slash anim slash. Nah, ya. Foldernya ini yang belum tadi lupa ya. Sekarang kita simpan. Kita coba play di dalam Chrome-nya. Oke, jalan ya. Nah, ini ya. Nah, terus sekarang kita coba buka dari awal ya. Preview in Chrome. Nah ya, autoplay sama kontrolnya sama mute-nya belum jalan ya. Autoplay sama mute belum jalan. Kita coba cek and recheck lagi, kontrol autoplay mute. Oh lah di dalam petik. Pantesan ya. Ini nggak pakai petik ya. Polos, nggak pakai petik ya. Simpan dulu. Oke, nah ini kesalahan-kesalahan seperti itu ya, sekecil apapun kesalahan menyebabkan webnya nggak jalan. Ya.
Kemarin banyak yang tugasnya laporan ke saya nggak bisa jalan, ternyata kurang ketik ya, ternyata pakainya titik, tidak titik dua. Nah ini sudah berjalan ya, langsung otomatis mute dan autoplay jalan secara otomatis ya. Nah ini untuk membuat iklan. Jadi iklan ini sebenarnya adalah video ya. Iklan ini sebenarnya video. Langsung mute, langsung main ya. Itu. Nah ini di dalam penambahan video. Nah, terus kalau mau menambahkan video yang kedua gimana? Nah, kalau pengen menambahkan video yang kedua, di sini nanti kita bisa menggunakan perintah yang sama. Ya, ini tinggal di copy. Ya, kita gunakan perintah yang sama persis di dalam dokumen HTML-nya. Ya, ada. Di blok dari angkanya ya, blok dari angkanya ini untuk memblok satu baris. Tinggal di drag ke bawah, Ctrl C, klik di paling akhir dari perintah video, kemudian enter, Ctrl V. Ya. Ini nanti terletak di bawahnya apa terletak di mana ini? Kita coba simpan. Ya. Kemudian saya jalankan Chrome-nya. Oh, jalan semuanya. Berarti sudah jalan ini. Kok berdampingan, kok nggak di bawahnya, padahal perintahnya di bawahnya ini ya. Ya, karena di dalam dokumen HTML tidak akan dipindah ke bawah jika tidak ada perintah enter. Ya. Perintah enternya gimana? Perintah enternya dengan menggunakan P bisa. Ya. P nanti ditambahkan dan NBSP titik koma slash P slash P. Nah, ini membuat satu paragraf baru. Enter kan paragraf baru itu. Ya. Ini menambahkan paragraf baru. Enter adalah paragraf baru. Udah jadi. Tinggal disimpan, nanti akan terletak di bawahnya. Ya. Saya coba dengan e-explore ya, Internet Explorer. Bisa nggak? Tadi dengan Chrome bisa, sekarang dengan Internet Explorer. Harusnya IE-nya bisa ya, karena IE-nya ini variasinya juga tinggi. Sepertinya ya. Agak lelah ya. Nah, agak besar. Nah, agak lelah tenan ya. Nih, ya, videonya. Error video playback was aborted. Nah, jadi video playernya yang nggak support di dalam IE. Ya, ini padahal IE berapa ini? Kita coba cek. About Internet Explorer. IE 11 ya. Ternyata masih belum support ini. Salah sama Chrome ya. Jadi kenapa IE nggak jalan atau nggak banyak digunakan orang ya karena kayak gini ya. Jadi selain lama juga banyak yang nggak support ya. Nah ini sudah jadi. Kalau mau pakai suara gimana ya, kita jalankan play suaranya ya. Ini saya mute audio desktop. Nah kita coba jalankan suaranya di mouse. Oke. Ya. Nah itu kalau kita pengen menambahkan video. Nah ini yang bawah ganti dengan video yang kedua tentunya ya. Nah, udah bisa itu. Beres dah. Sekarang ini tinggal diganti namanya aja. Namanya tadi apa?
live di Inus ya, kalau nggak salah. Oh ya, live di Inus. Oke, ini iklan ini tuh muncul ketika saya melihat berita tentang MotoGP ya, di Inus, live MotoGP di Inus. Jadi nama iklannya ya, live di iNews TTMP3. Kalau pengen aman gimana? Aman ya kopikan aja namanya. Klik 2 kali ya, klik dulu sekali ya, kemudian diklik lagi, klik. Nah, Ctrl C, masuk ke sini, ini di blok diganti Ctrl V. Ini di blok diganti Ctrl V. Kalau lebih kecil ukurannya boleh nggak boleh? Boleh-boleh saja. Silahkan ya, lebih besar boleh. Ini saya buat lebih besar ya, misalkan 720 kali 405 misalkan ya. Nah, save. Nah, kita coba di browsernya langsung ya. Preview in Chrome. Nah, jalan semua ya. Nah, itu di dalam menyisipkan ya. Ini ada suaranya. Nah, coba aja. Nah, ya. Mau dijalankan lagi ya di play. Nah, itu untuk menyisipkan video, gambar, serta pengaturan folder ya. Dan cara pengepaian ya, pengepaian perintah ketika kita ingin menyisipkan video. Ya. Ini enter ya, ini enter nih. P dan NBSP titik koma slash P. Ya. Selesai, sekarang kita sudah punya satu website disimpan yang sudah berisikan gambar dan animasi. Ya, kita coba jalankan di My Document ya, webpage 01. Nah, udah jalan. Selesai ya. Itu untuk penyisipan gambar dan animasi di dalam dokumen HTML yang digunakan untuk website ya. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan pada sesi kali ini untuk mata kuliah desain web di Universitas Teknologi dengan pembahasan tentang penggunaan gambar dan animasi di dalam dokumen HTML ya. Nah, setelah saya pertimbangkan kembali, mungkin untuk sesi selanjutnya itu saya coba jelaskan tentang bagaimana membuat file animasi ya. Nah, karena di awal saya sudah menyampaikan bahwa software yang digunakan itu adalah Adobe Premiere, Adobe Reaper ya, kemudian Adobe Flash ya, dan Photoshop. Maka nanti untuk pembuatan animasinya yang berupa video saya coba usahakan dulu dari Flash. Dari Flash nanti gimana nih, bisa nggak ya, dengan mengconvert menjadi MP4 ya. Jadi supaya Anda nggak sia-sia menginstalasi Flash ya. Yang sudah menginstal, yang belum ya diinstal aja nggak apa-apa. Karena nanti akan saya coba bahas atau sampaikan tentang membuat video dari Flash ya, tapi menjadi file MP4 ya, gitu. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan selama penyampaian materi. Terima kasih atas kebersamaan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan mudah dipahami dan dapat menambah pengetahuan sehingga bermanfaat ya. Saya akhiri dulu. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, jaga semangat agar tetap bisa berkarya. Saya Andi Prakasa diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.